Selamat malam kawan-kawan koreksi.org, salam hangat, kembali lagi bersama saya Sari Wijaya dari koreksi.org. Malam ini kita akan bersama-sama membicarakan sesuatu yang cukup mendesak dan sesuatu yang mungkin sudah berbulan-bulan ya, jadi bulan-bulanan masyarakat juga. Pasca tanggal 28 Agustus lalu, kita sampai hari ini gitu ya, kita mengalami situasi yang cukup mencekam di Indonesia. Banyak hashtag berseliweran dan juga banyak tuntutan-tuntutan rakyat yang keluar pasca adanya trigger peristiwa, yaitu dilindasnya Afan ya, seorang driver ojol. Nah, pada kesempatan hari ini koreksi.org punya tema sendiri, bicara soal reset Indonesia dan reset polisi. Salah satu hashtag juga yang muncul dan berkelindan di sosial media. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Komnas HAM mencatat 10 orang tewas dalam gelombang aksi akhir Agustus lalu, hampir 1.000 orang luka-luka, dan lebih dari 1.600 orang yang sampai hari ini masih ditahan. Nah, angka ini pastinya bukan sekedar statistik, ini nyawa, ini luka dan trauma bagi rakyat Indonesia tentunya. Nah, kekerasan aparat bukanlah hal yang baru, tapi peristiwa ini menjadi alarm besar. Polisi yang seharusnya melindungi justru menjadi pihak dan menjadi aktor utama yang menimbulkan banyak korban di masyarakat. Maka malam ini kita akan mengulik lebih dalam bagaimana sebenarnya wajah Polri hari ini, mengapa kekerasan itu selalu berulang, dan apa sih jalan reset yang bisa kita dorong bersama gitu. Ini masih tetap nggak bisa ini, Mbak. Malah ada orang baru yang mau masuk, wow. Jadi serem saya nih. Oke, langsung aja saya berkenalan dulu. Tadinya ada 3 narasumber, tapi 1 narasumber tidak bisa hadir. Sini sudah ada Mas Aulia Rizal, atau biasa kita panggil Mas Paul, dari Koalisi Reformasi Polri, yang konsisten mendorong agenda pembenahan institusi kepolisian. Lalu nanti juga akan ada Mbak Cindy Alisa, perwakilan dari warga yang ikut aksi dan menyaksikan langsung kekerasan aparat. Dan mungkin nanti Mbak Cindy Alisa juga bisa bercerita tentang kekecewaannya terhadap instansi kepolisian. Baik, mungkin kita bisa mulai aja kali ya dari Mas Paul nih. Mungkin kita bisa fokus di akar struktural dan agenda reformasinya nih akan seperti apa gitu. Mas Paul, mengapa kekerasan Polri atau kekerasan polisi itu terus berulang meski reformasi Polri gitu ya, atau reformasi hari ini gitu ya, sudah berjalan? Dan sebenarnya apa yang salah secara struktural sih dari instansi kepolisian kita? Iya, silakan Mas Paul. Mbak Sari, ya, terima kasih banyak untuk waktunya, teman-teman yang mendengarkan juga. Jadi apakah itu persoalan struktural? Apakah kepolisian itu punya akar persoalan kultural atau substansial atau institusional? Itu sebetulnya pertanyaan sudah sistemik, mau dilihat dari aspek manapun. Nah, kalau kita belajarin satu-satu ya Kak, sebetulnya persoalan kepolisian itu kita nggak bisa lepaskan dari praktek, tradisi, atau warisan dari Orde Baru. Jadi di masa Orde Baru, kepolisian itu satu kesatuan secara sistem, terinternalisasi dan kemudian terintegrasi dengan militerisme di ABRI gitu. Nah, itu sejarah kepolisian kita. Kalau mau diangkat lagi, sejarah kepolisian kita juga nggak lepas dari sejarah kepolisian kolonial gitu, di mana kepolisian itu cenderung membela dan melindungi kepentingan kekuasaan, penguasa politik gitu. Nah, menggunakan cara apa? Cara-cara kekerasan. Menggunakan apa? Instrumen hukum. Menggunakan semua medium yang mereka punya, persenjataan dan segala macam, chain of command atau pengerahan komando kekuatan pasukan yang organik di tubuh institusinya. Nah,
kalau mau dekat ya kita berkaca di Orde Baru, karena kepolisian itu sebetulnya nggak lepas dari tradisi-tradisi kekerasan, militerisme, budaya-budaya yang sangat militeristik di zaman Orde Baru. Nah, kita nggak membereskan itu sebetulnya pasca reformasi. Kepolisian oke, satu sisi dia dipisahkan ya, dari angkatan bersenjata ABRI gitu. Nah, tujuannya apa? Ya demokratisasi. Tujuannya ya untuk menciptakan supremasi sipil supaya supaya semua warga itu mempunyai kemerdekaan untuk memperjuangkan haknya, untuk bersuara, untuk bisa lebih dekat dengan kekuasaan sehingga kontrol ke rakyat terhadap kekuasaan, supaya aspirasi rakyat terhadap kekuasaan itu bisa bisa difasilitasi dan diakomodir dengan baik begitu. Nah, tapi kan situasi demokratisasi nggak seperti itu. Seolah pasca reformasi kita kalau dilihat ya itu cenderung mengabaikan reformasi kepolisian. Walaupun mantra-mantra seperti film yang baru kita launching itu ya, mantra berbenah, mantra-mantra soal reformasi kepolisian itu sebetulnya sudah dimulai pasca cuma kan itu lebih bertendensi itu hanya retorika saja gitu. Nah, perubahan yang sangat yang benar-benar fundamental, yang sangat substansial atau lebih redik gitu nggak terjadi di institusi Polri. Nah, itu satu akar aja. Jadi budaya kekerasan, bahwa kepolisian praktek depolitisasi atau terjadinya pemolitikan di dalam proses penegakan hukum itu juga nggak hampir berbeda dengan hal yang terjadi di Orde Baru. Bedanya dulu di Orde Baru kita menggunakan ABRI, satu paket lengkap, satu kekuatan kekerasan yang sangat powerful. Sekarang kepolisian dengan instrumen penegakan hukumnya, dengan powernya yang sangat luas, penggelembungan wewenang yang sangat luar biasa pasca reformasi, ditambah satu lagi mekanisme pengawasan atau instrumen kontrol terhadap polisi itu sangat rapuh, sangat lemah, dan tidak sama sekali bisa mengimbangi institusi polisi. Itu catatan besarnya. Kalau kita mau belajar itu sebetulnya lebih bisa dikembangkan lagi, lebih banyak lagi yang bisa disampaikan. Oke, Mas. Nah, Mas Paul, kalau misalnya tadi kan ada soal mekanisme pengawasannya tuh masih sangat rapuh gitu ya. Nah, tapi kan pasca reformasi gitu ya, ini kan udah cukup lama gitu ya. Masa momok soal mindset militeristik ini masih kental banget sih gitu, maksudnya di institusi kepolisian kita, walaupun udah dipecah gitu ya, walaupun tadi udah dipecah gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadikan hal itu bisa terjadi gitu? Kalau teman-teman koalisi reformasi Polri itu melihatnya apa? Approaching-nya kah, atau apa pendekatan atau pendidikannya dari awal? Iya, banyak hal ya sebetulnya, ya, multidimensi atau multi aspek. Kalau kita perhatikan ya, kepolisian itu sebetulnya nggak jauh berbeda dengan militer. Sebetulnya nih, kalau kita yang membedakan ya, kepolisian untuk keamanan itu secara normatif, militer untuk pertahanan. Itu pasca reformasi ada diferensiasi atau pembagian kanal, demarkasi kanal yang terjadi. Nah, jadi dalam hal apa? Kalau kita mau satu hal ya, bicara apakah kepolisian sama nggak dipimpin oleh seorang jenderal ke institusinya, di bawah kendali salah seorang jenderal yang mempunyai power untuk memegang kendali di satu institusi? Iya, sama. Dari segi persenjataan, dari segi pangkat yang kemudian tidak disederhanakan dan tidak ada perubahan komposisi sebetulnya, hanya perubahan nomenklatur di pangkat, itu sebetulnya melihatkan bahwa kepolisian itu tak ubahnya seperti militer yang yang
dibuat seolah-olah atau di reform seolah-olah sipil begitu. Memang harapannya kepolisian ini menjadi sipil baru, sebuah badan baru yang disipilkan begitu. Nah, dari segi persenjataan juga menggunakan senjata yang lethal weapon ya, mematikan ada gitu ya. Dan ada organ yang apa enggak, yang paramiliter enggak? Ya mungkin di satu sisi kita cuma melihat BRIMOB, tapi di perangkat lain seperti Sabara yang punya tugas keamanan dan ketertiban, bahkan di reserse, bahkan di banyak apa namanya ya, dalam banyak hal itu juga terjadi paham, pakem atau tradisi yang sangat militeristik itu. Dan itu juga nggak disebabkan karena pola pikir, bawaan budaya, nggak ada pergeseran paradigma, dan pendidikannya juga ya kurang jauh berbeda. Sehingga kita nggak melihat apa sih perbedaan antara cara pendidikan yang di militer dengan kepolisian begitu, apakah betul-betul sangat menginternalisasi pengetahuan soal hukum, soal hak asasi manusia dan lain-lain, atau apa sama persis dengan PNS, justru lebih dekat dengan cara-cara pendidikan dan apa namanya ya, tradisi yang terjadi di militer begitu. Oke, artinya kan sebenarnya kayaknya negara atau pemerintah hari ini juga nggak tahu ya, maksudnya pendekatan kan beda ya, pendekatan kepada sipil tadi kalau misalkan itu adanya di ranah polisi, itu kan pasti akan berbeda dengan pendekatan yang dilakukan sama atau mungkin militer ya, TNI, tentara atau angkatan udara, angkatan darat segala macam, TNI, apa ya, mau ngomongin soal keamanan negara, ini kan dua hal yang berbeda ya. Nah, berarti kan selama ini ada yang salah dari institusi kepolisian sendiri bicara ngomongin soal menghasilkan banyak polisi-polisi, katakanlah polisi-polisi muda lainnya, atau ngomongin regenerasi kepolisian yang masih menggunakan apa, pendekatan yang nggak melihat bahwa ada konteks sipil atau konteks warga, yang memang ada psikologi warga yang nggak melulu harus melalui pendekatan lewat kekerasan gitu ya. Betul. Makanya dengan pendekatan kekerasan, cara pikir yang sangat seperti nggak lepas dari warisan Orde Baru yang sangat militeristik itu, di bawah cangkang militer itu, cangkang ABRI itu ya, membuat polisi rentan terhadap arogansi, berhadapan dengan apa, karena dia punya power dan segala macam. Kemudian ketika berhadapan dengan orang seperti kita yang posisinya sangat rentan, sangat apa ya, kerdil di mata polisi ya, dianggapnya sebagai sesuatu yang apa namanya ya mesti apa namanya ya bisa dikendalikan dan bahkan sebagai ancaman atau musuh bahkan. Nah, oke, meletakkan rakyat atau warga sebagai ancaman bahkan. Oke, saya masuk ke halo Mbak Cindy. Halo Kari. Halo, kita ketemu lagi. Oke, kita pernah ketemu Mbak Cindy di Aji waktu itu. Nah, Mbak Cindy ini salah satu yang kemarin sempat viral videonya kawan-kawan ya, karena dia kalau nggak salah bersyukur banget karena apa, Mbak Cindy itu sempat viral ya kalau nggak salah, karena nangis Mbak Cindy ya, karena mungkin merasakan apa, terharu atau bagaimana, merasa bersyukur karena melihat situasi yang pada saat itu Mbak Cindy mungkin bisa diceritakan gitu ya, pengalaman Mbak Cindy yang pada saat itu turun. Kemudian apa sih sebenarnya yang pernah Mbak Cindy rasakan atau Mbak Cindy merasa dirugikan kepada dengan adanya institusi kepolisian ini? Ya, terima kasih Kak Sari. Jadi aku mau cerita dikit. Awalnya tuh aku sama sekali gak tahu. Aku kesana kebetulan hari Sabtu, libur kan, mau tanya terkait penanganan kasus aku nih, karena setelah aku ketemu sama Pak Kapolres, katanya ada timnya yang akan menghubungi aku, itu di tanggal 19 bulan Agustus. Tapi sampai tanggal 30 tuh nggak ada yang hubungin, jadi aku rencana mau follow up ke sana. Nah, pas pagi-pagi lihat kondisi Polresnya tuh udah lulu lantah gitu kan, udah hancur semuanya, aku kaget. Jadi, apa ya, itu kayak, sebenarnya bukan bersyukur sih. Aku sedih juga ngeliat kondisi seperti itu gitu. Tapi ya apa ya, kalau misalnya pendapat pribadi mungkin itu juga akumulasi dari
kekesalan warga ya, mungkin akumulasi semuanya mereka selama ini mungkin laporannya tidak ditangani dengan baik, atau mungkin ada kezoliman di sana yang mereka rasakan gitu. Jadi pecahnya di momen itu gitu. Nah, yang anehnya kemarin memang yang bikin itu sempat viral, ketika video aku lagi bikin video, tiba-tiba salah satu oknumnya itu muncul, salah satu polisi yang nanganin kasus aku. Nggak usah sebut oknum lah ya, ada beberapa orang soalnya di situ, salah satunya si Farid Ma'ruf itu. Dia tiba-tiba muncul dari belakang, kaget banget, terus ya udah ketangkep aja satu. Jadi selama ini aku usaha 4 tahun nyari keadilan gitu ya. Jadi laporan aku di Polres Jaktim itu dari tahun 2021. Terus ya banyak dimanipulasi, banyak ada apa ya, dugaan obstruction of justice yang mana bukti-bukti aku dihilangkan, undue delay juga yang mana nggak ada kejelasan apa sih kendala mereka sampai nggak selesai-selesai nih kasus. Aku juga udah bersurat ke Kapolres 5 kali, Kapolda 3 kali, Wasidik 3 kali, Propam juga udah ada yang didemosi. Terus ke DPR juga iya, ke lapor Mas Wapres juga iya, ke Komnas Perempuan juga iya, ke Kompolnas iya, ke Ombudsman iya. Jadi semuanya udah aku lakuin, termasuk ngelaporin oknum-oknum ini ke Propam Mabes Polri. Tapi nggak ditanggepin juga, malah dilimpah ke Wasidik terus sudah nggak ada kabar lagi. Jadi mungkin itu kayak apa ya? Oh mungkin jalan Allah tuh seperti ini gitu. Kalau misalnya memang aku tidak mendapatkan keadilan di institusi, di mana di atas laporan aku ke Propam segala macam yang aku udah berusaha sesuai jalurnya, ya mungkin Allah merencanakan ya sanksi sosial itu tadi buat si Farid salah satunya gitu sih Kak. Nah kalau kasusnya Mbak Cindy sendiri sekarang udah sampai di tahap mana? Tadi kan udah ini kayak ibarat kata advokasi nih, advokasi itu udah selesai ya Mas Boleh. Udah sampai ke Komnas Perempuan, udah sampai ke Ombudsman bahkan ya, yang selalu memberikan standar kepatuhan kepada institusi. Nah itu sampai situ harus bagaimana nih Mas Paul nih kita harus menyikapinya. Kalau seorang, maksudnya ini Mbak Cindy gitu, kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang mungkin tidak mengerti prosedur-prosedur itu, warga yang lain, rakyat yang lain ketika menghadapi masalah yang sama mungkin gitu ya, tapi nggak tahu prosedurnya seperti apa. Ini Mbak Cindy loh, Mbak Cindy yang at least mungkin kita bisa menganggap Mbak Cindy memahami ya, memahami jalur-jalurnya. Oh dia sudah ke Propam, udah ke Kompolnas, sudah ke mana Ombudsman. Ini gimana nih Mas Paul melihatnya? Ini sebetulnya potret dari mayoritas masyarakat berurusan dengan polisi. Itu adalah fakta. Apa yang dialami oleh Mbak Cindy, kalau Mbak Cindy itu sudah menempuh semua kanal, semua sistem yang tersedia, instrumen yang tersedia, masyarakat yang lain belum tentu se-effort Mbak Cindy untuk melakukan proses mencari keadilan, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya bagi persoalan hukum yang dialami oleh warga. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita berangkat dari data deh, gitu ya. Kalau ada satu lembaga negara namanya BPS, itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mencatat nggak nyampe dari 1/4 warga yang menjadi korban kepolisian, yang itu jumlahnya cuma 22% sampai 24% kurang ya, dari semua total orang yang merasa korban kejahatan atau punya masalah dengan menjadi korban dari pelanggaran hukum gitu ya. Nah itu yang yang mau melapor cuma segitu, kurang dari 1/4-nya. Nah kalau kita lihat lagi data BPS tahun 2024 gitu ya, bahwa nggak nyampe 40% kepolisian itu mampu untuk menyelesaikan data kasus di masyarakat. Apa yang kita bisa lihat? Ini kan kepolisian sudah lebih dari 26 tahun, 27 tahun pasca reformasi.
cita-cita kita menjadikan polisi ini seperti apa? Polisi yang benar-benar apa namanya ya, yang benar-benar profesional kan, yang benar-benar akuntabel gitu loh. Nah, artinya kegagalan kepolisian itu, kalau kita mau bicara secara lantang dan tegas, kepolisian sudah gagal total. Ada kegagalan sistemik di kepolisian. Nah, itu harus jadi catatan mendasar. Nah, itu juga karena satu hal tadi, diimbangi karena mekanisme pengawasan dari sekian banyak yang disampaikan oleh Mbak Cindy dari Kompolnas, dari Komnas HAM, dari Ombudsman, dari kemana-mana, KSP, Mas Wapres, segala macam, itu omong kosong, dan itu adalah bukti bahwa negara gagal untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi kepolisian dan menciptakan mekanisme atau instrumen pengawasan yang benar-benar efektif terhadap institusi kepolisian itu. Negara itu nggak tahu bahwa kepolisian itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat berkuasa, punya kewenangan yang monopolistik menjaga keamanan. Itu berbeda dengan ketertiban. Yang kedua, ketertiban. Yang ketiga, menegakkan hukum. Keempat, itu melayani, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Seterusnya, pengayoman dan perlindungan. Begitu. Itu kewenangan yang seperti itu dimonopoli oleh satu institusi yang kita yang kita bisa sebut tadi ya sebagai alat yang masih militeristik karena kendalinya masih di bawah salah seorang jenderal yang bintangnya 4 sama dengan Panglima TNI tadi gitu. Nah, artinya kita melihat bahwa nggak akan ada perubahan kepolisian kalau seandainya kita berharap bahwa dengan lembaga-lembaga existing yang mengawasi seolah-olah itu, Kompolnas macan ompong itu kita harapkan untuk mengawasi polisian, tidak akan mungkin. Kita sudah cukup belajar banyak terhadap kasus yang dialami. Kasus seperti Mbak Cindy ini, karena Mbak Cindy adalah orang yang sangat, selalu berusaha untuk speak up gitu loh. Itu karena semua banyak kita temui, saya karena kan advokat ya, mendampingi banyak perkara dulunya gitu, dan orang sudah pada merasa kelelahan untuk memperjuangkan kasusnya. Kita beruntung ada orang yang mewakili kita, merepresentasikan kita seperti Mbak Cindy. Kita nggak tahu aja berapa banyak orang yang sudah merasa kelelahan untuk berurusan dengan kepolisian. Tapi negara ini sepertinya nggak mau berbenah. Negara memang sepertinya ya pengen mempertahankan status quo kepolisian yang sudah sangat sistemik bermasalah gitu. Nah, sehingga untuk masyarakat seolah-olah nih, kalau untuk masyarakat biarkan saja. Kalau seandainya persoalannya berhadapan dengan polisi selalu menghasilkan produk-produk yang negatif atau akibat-akibat yang negatif. Tapi untuk kekuasaan selalu diuntungkan. Karena kepolisian dengan status quo begini, itu akan sangat simbiosis mutualisme dengan kekuasaan yang ada. Bahkan sepanjang pasca reformasi, terutama sejak zamannya Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kemudian dilanjutkan dengan kekuasaan yang ada sekarang. Nah, itu makanya kepolisian sulit dan sangat butuh upaya yang luar biasa kuat untuk bisa melakukan reformasi. Bahkan untuk satu hal saja, memperkuat mekanisme pengawasan supaya satu kali saja orang seperti Mbak Cindy melapor, itu bisa melakukan penghukuman terhadap kepolisian kalau seandainya dia nggak profesional, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kejahatan, diberi sanksi tegas dan betul-betul diawasi. Siapa yang bisa mengawasi kepolisian untuk siapa yang bisa mengawasi kepolisian sampai bisa betul-betul seefektif itu? Nggak ada. Oke. Agak susah ya ketika misalkan polisi yang melakukan kesalahan, kita lapornya ke siapa ya gitu. Oke, Mbak Cindy, saya mau balik lagi ke Mbak Cindy. Selama ini Mbak Cindy, perjalanannya Mbak Cindy nih,
halangan dan mungkin ancaman ada nggak yang didapat dari Mbak Cindy sendiri gitu? Padahal ini lagi lapor ke penegak hukum ya, sebenarnya harusnya melindungi. Saya mau tanya langsung, atau Mbak Cindy punya pada saat apa ya melakukan laporan, ketemu nggak teman-teman yang seperti Mbak Cindy yang lainnya gitu? Mungkin bisa diceritain Mbak. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri ya, mungkin bersurat ke lembaga-lembaga yang tadi saya sampaikan seperti Kompolnas, Ombudsman, segala macam mabuk pun, baik internal maupun eksternal. Ada upaya sih untuk mencoba komunikasi dengan Polres Metro Jakarta Timurnya. Tapi di internal mereka ini nih yang error-error ini itu udah sesuai prosedur, seolah-olah udah kata ahli, udah semuanya udah rapi, udah dibungkus, dikemas dengan kemasan yang oke. Cuman dianggap saya kayak orang nggak tahu hukum, orang bodoh yang dia cuma nggak puas doang, dia kan nggak ngerti, kayak gitu doang. Jadi itu sih sebenarnya kendalanya. Makanya tadi lemahnya pengawasan, Mas Paul sempat sampaikan, itu betul sekali, saya setuju banget. Jadi memang kalau misalnya kita misalnya let's say kalau di swasta direktur nanya ke anak buahnya, ya gimana presentasi anak buahnya aja kan, anak buahnya mau bikin kayak gimana kasusnya, presentasinya ya akan ikut kata anak buahnya, nggak mungkin dia meriksa terjun langsung satu-satu BAP-nya, buktinya, tanda terimanya satu-satu, kan mereka nggak bakal ngurusin itu gitu. Dan ini kata-kata ini saya dapat waktu sidang kode etik Propam tahun 2024 kemarin. Itu hakim sidangnya sendiri yang bicara bahwa ya kan gimana pun terserah penyidik, sayurnya mau dibikin asin, manis, asem, tapi ini bukan tentang sayur ya, kayak gitu intinya. Kalau teman-teman seperjuangan sih banyak ya, cuman memang ada masanya mereka itu lelah, ada masanya mereka itu udah cukup sampai sini aja, gue nggak akan bisa nih, kayak gitu. Melawan yang kayak gini tuh yang pertama ya nggak akan bisa gitu mereka berpikirnya, keterbatasan juga karena waktu, tenaga, pikiran benar-benar terkuras gitu selama 4 tahun. Saya kalau ngeliat kasusnya malu ya, kecil gitu, nggak yang gimana. Cuman pelayanannya ini loh, saya ingin Polri yang lebih baik. Saya ingin masa depan keluarga kita, anak-anak kita ke depannya ini lebih baik lagi. Kalau saya nggak speak up sekarang, kalau saya nggak berjuang sekarang, mau sampai kapan keadaan seperti ini terus gitu. Gitu sih Kak. Oke, makasih Mbak Cindy. Makasih Mbak Cindy udah bersuara. Ini kan sebenarnya juga jadi tamparan keras juga bagi negara gitu ya. Ini ngomongin soal sistem layanan publik kan. Salah satunya institusi kepolisian kan masuk dalam layanan publik gitu ya. Yang sebenarnya saya nggak tahu nih, rate-nya tuh udah mungkin paling sangat ditakuti. Sesimpel ini deh, anak kecil kalau ditanya, awas ada polisi, itu mereka udah langsung ketakutan gitu. Jadi profesi yang sebenarnya ditakutin itu sebenarnya polisi. Padahal tagline-nya mengayomi masyarakat ya. Ini kan udah jadi momok banget nih gitu ya. Momok banget bagi masyarakat, males lah berurusan sama polisi, udah yang penting bayar aja lah gitu kan. Itu banyak hal-hal yang akhirnya kita pun akhirnya terjebak ya daripada hak-hak layanan publik itu sendiri gitu. Padahal kita bisa loh sebenarnya lapor tadi kalau Mbak Cindy yang masih konsisten mau berjuang misalnya kayak gitu. Tapi bagaimana ribuan masyarakat mungkin yang pada saat ini punya kasus mungkin yang sama, bahkan punya kasus yang lain, tapi juga merasa takut ya ketika lapor, ya udah hanya jadi tumpukan dokumen aja gitu di kantor kepolisian gitu. Nah itu kan saya nggak tahu maksudnya penilaian seperti apa, apakah teguran seperti apa. Bahkan saya sepakat tuh sama Mas Paul ketika ngomongin mekanisme pengawasan. Kalau guru tuh dia ngawasin, itu kepala sekolah gitu ya, biasanya kepala sekolah yang ngawasin. Kalau kerjanya nggak beres, kepala sekolah ada yang ngawasin lagi, biasanya sudin gitu ya, kepala dinas dan lain-lain. Nah kalau polisi ini siapa gitu, bahkan polisi atasan saya nggak tahu siapa. Nah kalau begitu pertanyaannya lagi mungkin nih buat Mas Paul, tadi sebenarnya teman-teman koalisi reformasi Polri itu mau mendorong apa sih? Mau mendorong apa? Mungkin juga bisa. Dan bagaimana sih isu ini tuh bisa sedikit membumi bagi masyarakat yang mungkin apa sih reformasi Polri tuh gitu? Gimana cara ngejelasin ke mungkin warga-warga yang memang
nggak cukup aware sama apa namanya bahasa-bahasa seperti itu gitu. Mas Paul mungkin bisa menjelaskan, Mas. Silakan. Iya, kita mungkin berangkat lagi dari masalah tapi mensimplifikasinya begini ya. Kalau persoalan kita hari ini adalah percuma lapor polisi, reformasi Polri itu gimana caranya supaya orang berguna gitu, lapor polisi. Nah, yang kedua, kalau orang mengatakan no viral, no justice hari ini, gimana caranya supaya nggak harus viral untuk mendapatkan justice seperti yang dialami oleh Mbak Cindy, gitu. Tuh, reformasi polisi harus bisa menyelesaikan itu. Betul-betul, nggak memanipulasi data gitu loh. Kalau orang no viral, no justice gitu. Terus yang ketiga, kalau seandainya persoalan kepolisian hari ini adalah polisi itu brutal, gimana caranya polisi itu humanis? Gimana caranya nggak brutal gitu? Nah itu sebetulnya berangkat dari situ. Semua harus apa namanya? Kalau seandainya kita merasa sampai saat ini ratusan triliun anggaran publik di setiap tahunnya di tahun ini kepada polisi itu sia-sia karena kita nggak merasa aman gitu ya, justru kita merasa ketakutan akan menjadi korban kejahatan terus-menerus karena merasa nggak ada yang melindungi, atau justru institusi yang kita harapkan untuk melindungi itu justru salah satu ancaman atau hal yang mengerikan kalau kita ketemu, padahal kita warga biasa yang menjalani hidup sehari-hari. Tapi orang seperti Afan Kurniawan itu kelindas ojol, bahkan untuk dalam kondisi mencari nafkah begitu. Bahkan orang pembela HAM seperti Del Pedro yang selalu membantu orang dan kawan-kawannya, hampir setiap harinya dihibahkan, diabdikan waktunya, dikasihkan waktunya untuk ke orang banyak, justru dikriminalisasi dan menjadi korban. Kurang baik apa orang seperti Del Pedro dan teman-teman begitu loh. Dan apalagi kita warga biasa yang berbuat baik seadanya, nggak berbuat jahat juga tidak begitu loh. Dan itu lebih rentan lagi menjadi korban gitu. Pengacara seperti Del Pedro aja rentan. Nah, kalau kita mau, ya kalau reformasi polisi itu yang nggak seperti apa yang dibicarakan sering-sering oleh elit-elit kepolisian. Itu sangat berbeda, hal yang harus berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh elit-elit politik gitu, dan akademisi-akademisi yang nggak punya concern untuk melakukan policy reform. Tapi kita orang-orang yang betul-betul pengen melakukan perubahan yang secara fundamental terhadap polisi. Nah, apa itu? Ya, pertama, gimana caranya hal-hal yang sifatnya dari teknikal sampai yang instrumental dan kebijakan regulatif itu bisa terjadi di polisi. Satu itu ya gimana kita pengen soal pengawasannya ini, independensi dan efektivitas pengawasan polisi. Nah, pengawasan independen itu tidak mungkin lagi diserahkan kepada Kompolnas misalnya. Tidak mungkin kita serahkan kepada komisi yang diisi oleh orang-orang yang punya background polisi atau punya konflik of interest, atau orang-orang yang selama ini nggak punya track record untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia. Karena polisi itu kalau nggak dia menjadi penyangga bagi demokrasi, HAM dan negara hukum, dia bakal sebaliknya. Dia akan melakukan pelanggaran itu. Nah, kita butuh instrumen dan kanal pengawasan yang betul-betul berubah, nggak cuma secara wajah, tapi secara tubuh, secara keseluruhan, sehingga mekanisme pengawasan yang independen itu harus dikeluarkan orang-orang yang di luar institusi kepolisian atau yang punya background kepolisian. Nah, yang kedua, kita pengen institusi ini nggak militeristik lagi gitu loh. Misal atau ini dulu deh, dicabut fungsi politik dan bisnisnya. Kita tahu persis bahwa kepolisian itu dia sudah tersebar ke berbagai lembaga negara kan sebetulnya, dan terlibat dalam praktik politik di seperti yang dipotret dalam Dirty Four aja deh, itu sebetulnya kita lihat gimana prakteknya, dan di tahun-tahun sebelumnya ya pasti juga
ini ya kita yakin berlakunya sama. Artinya lepaskan semuanya. Dia nggak boleh terlibat dalam aktivitas politik. Dia nggak boleh terlibat di dalam jabatan-jabatan politik. Harus dipisah apa? Nah sekarang kan budaya impunitas terjadi kan. Pasal 28 mengatakan polisi nggak boleh rangkap jabatan, tapi persoalannya dia tersebar di berbagai banyak kementerian dan lain-lain. Nah itu salah satu hal dulu kita cabut fungsi dan peran politik polisi. Yang kedua, cabut peran bisnis, karena di banyak hal, misalnya ya, kepolisian itu banyak kan terindikasi dia membackingi atau menjadi alat bagi cukong-cukong, bagi bagi kekuasaan bisnis seperti perusahaan tambang, sawit, hutan, dan berbagai industri ekstraktif dan illicit economic activities lainnya begitu kan. Dia bisa menjadikan dengan kekuasaan dan hal yang dia punya gitu. Sehingga cabut fungsi bisnis, dia nggak boleh terlibat dalam aktivitas bisnis manapun, sehingga kepolisian itu harus harus bebas dan steril dari peran politik dan bisnis itu. Nah, yang kedua baru kita bicara hal yang lebih mungkin ya orang bicara soal tanggalkan kepala kepolisian sekarang dan ganti dengan yang lebih jauh lebih baik dan progresif gitu. Ya mungkin itu salah satu hal juga, tapi itu kan sifatnya sangat ini ya, bukan struktural ya. Nah, tapi mungkin bisa melalui itu, tapi kan setelah itu yang kita harus pastikan bahwa polisi ini sebetulnya banyak multi peran lain atau tugas lain yang sebetulnya ini kan udah monopolistik di dalam konstitusi, kemudian diturunkan ke dalam undang-undang, dia banyak sekali di luar tugas dan fungsi yang ada di dalam konstitusi itu. Mengurus lalu lintas misalnya ya, itu gimana caranya? Ya semestinya yang polisi yang masih militeristik atau yang semi militer ini sebetulnya nggak boleh menjalankan tugas-tugas yang seperti ini. Kenapa tiba-tiba dalam undang-undang Polri ada kewenangan semacam itu? Nah, fungsi lalu lintas ini sebetulnya bisa dilakukan oleh otoritas sipil yang lain, misalnya begitu. Nah, kalau kita mau bicara secara operasional, sebetulnya polisi itu kan menjalankan tugas keamanan dalam negeri, gitu ya, Kamdagri, gitu. Nah, kenapa keamanan dalam negeri ini nggak dibikinkan satu kementerian, tapi kementerian yang lepas lah dari elit politik yang mengisinya, gitu, orang-orang yang betul profesional soal itu, sehingga enggak ada politisasi terhadap polisi lagi, begitu ya. Misalnya kementerian soal keamanan, satu lagi secara operasional dipegang oleh kementerian dalam negeri misalnya, seperti itu. Nah itu kan sangat mungkin, sehingga dia terintegrasi dengan pemerintah daerah, begitu. Tugas-tugas yang tugas-tugas itu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, karena keamanan dalam negeri ini juga nggak bisa dilepaskan dari keamanan wilayah dari daerah masing-masing, begitu. Tapi kontrol polisi itu harus ketat, harus kuat, bahkan harus menjangkau di level daerah. Parlemen nggak boleh tumpul di daerah, harus menjadi kontrol yang kuat juga di daerah terhadap polisi. Kalau seandainya domain kepolisian itu bisa didesentralisasi kepada daerah misalnya, dan orang-orang yang punya expertise atau orang yang punya kemampuan untuk bicara soal HAM dan demokrasi juga harus menjadi oversight di daerah itu, sehingga kontrol sipil terhadap polisi yang rada militeristik ini juga ada kontrolnya, begitu. Nah itu beberapa hal saja. Nah satu lagi ini yang penting, dari sekian banyak kita bicara gagasan atau tawaran soal policy reform, bahwa dalam konteks penegakan hukum yang seperti yang dialami oleh Mbak Cindy, oleh semua orang yang punya masalah, yang dari 100% cuma mau lapor polisi 20-an% itu adalah adanya pengawas atau mekanisme atau lembaga komplain yang ada di dimensi yuridis itu, di dimensi judicial itu, seperti judicial scrutiny yang dilakukan oleh hakim komisaris atau hakim pengawas peradilan, yang saat ini kita punya lembaga penegakan hukum yang imparsial independen masih ada di misalnya di lingkungan Mahkamah Agung misalnya. Nah, hakim itu yang kemudian bisa menjadi tempat kita untuk ngadu polisi ini bermasalah. Kalau seandainya ada kasus Mbak Cindy, kita juga bisa mengadu ke jaksa, karena jaksa itu jangan cuma jadi kurir doang, cuma ngantarin kasus yang sudah diolah sedemikian rupa oleh
polisi, kemudian kan. Nah, itu juga nganterin kasus ke pengadilan, Pak, ini kita sidangkan. Nggak begitu. Kewenangan polisi itu banyak, nggak ada yang ngontrol. Kalau dalam RKUHP itu cuma kepada atasan, ya sama aja. Makin lama orang cuma sampai 12% atau 8% yang mau ngadu ke polisi dari 100%. Gitu loh. Dan itu cuma orang-orang yang seperti Mbak Cindy aja yang mau melapor ke polisi. Jadi nggak, selama proses penegakan hukum itu nggak ada. Hampir semua mekanisme pengawasan yang di internal kepolisian dan eksternal, misalnya kita pra peradilan, itu juga hampir nggak ada gunanya. Dari sepanjang yang kita tahu proses untuk menguji pra peradilan itu, kekuasaan besar seperti polisi pasti menang berhadapan dengan rakyat yang seperti kita, yang ya kecil-kecilan beginilah gitu. Kalau lebih itu Mbak Sari, mohon panjang. Nggak apa-apa Mas. Jadi saya jadi tahu nih Sure apa sih yang dituntut, ternyata sekompleks gitu ya. Tapi tadi di dalam chat tuh sebenarnya ada hal juga nih Mas. Apakah koalisi reformasi Polri juga ngomongin soal, tadi kan ada yang bahas soal bahwa ini tuh udah sangat fundamental, yaitu moral dan mental. Ada yang salah di level itu. Mulai dari doktrin-doktrin yang bergeser, lalu didukung oleh budaya komunikasi yang mungkin juga satu komando kan dia budaya komunikasinya, terus juga fundamentalnya mungkin soal pendidikan. Apakah selama ini misalnya pendidikan polisi-polisi ini sebenarnya ada nggak sih disuntikin gitu soal hak asasi manusia dan soal demokrasi sendiri, itu ada nggak sih sebenarnya? Kita agak penasaran sebenarnya polisi itu belajar apa sih pada saat pendidikan gitu, karena kayaknya sama sekali nggak ada ya ngomongin hal yang kayak gitu maksudnya di institusi kepolisian. Adakah gitu Mas Paul? Oh iya, saya ini kalau kita runut ya, tahu nggak pasca kemerdekaan itu polisi itu, ini ada buku namanya soal polisi kolonial India Belanda oleh Marike Bergen. Itu di tahun 50-an menjelang 60 kita masih menggunakan kurikulum polisi itu ya, hasil risetnya dia ya. Kurikulum kepolisian kolonial di tahun 50-an. Nah, itu baru berubah menjelang tahun 60-an. Menjelang tahun 60. Nah, kalau kita lihat kita bicara ini aja deh. Kepolisian itu seperti yang banyak sudah jamak diketahui orang, belajarnya singkat gitu ya. Nggak nyampe setahun bahkan infonya 6 bulan. Dan latihan mereka itu adalah latihan fisik, gitu kan. Nah, jadi karakter latihan fisik, mereka diajarkan korsa, begitu, dan semacam itu, kurang lebih, gitu. Nah, kalau kita tahu, mungkin iya, ada, gitu. Tapi, apakah itu sifatnya formalitas? Kemungkinan besar, kecenderungannya begitu. Mereka diajari hak asasi. Kan ada teman kita yang dulunya diundang, misalnya Kontras ngasih dong pelatihan HAM untuk polisi, mungkin ada, dan itu sampai sekarang, kalau sekarang saya dengar nggak lagi Kontras memberikan pendidikan HAM. Tapi apakah itu menyeluruh, terinternalisasi, terintegrasi, dan kemudian menjadi budaya di kepolisian? Enggak, kalau itu kita bisa pastikan enggak gitu loh. Nah, kalau kita mau, nih kan ada salah satu jenderal yang menulis soal pemolisian demokratis gitu ya. Democratic Policing, namanya sebut saja Tito gitu kan, belakang Karnavian. Nah, yang menjabat apa tuh kementerian nah, dia itu menulis Democratic Policing, tapi gitu ya, apakah betul atau persis dengan cara yang dipaparkan oleh banyak ahli, salah satunya David Bailey begitu ya. Ada satu pakar, David Bailey, yang concern terhadap polisi dan pemolisian atau democratic policing ini. Dia bicara ada hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan pemolisian demokratis. Hal yang juga kita cita-citakan pasca reformasi itu. Dia harus tunduk terhadap siapa? Atau terhadap apa? Bukan terhadap siapa, tapi terhadap apa? Terhadap hukum. Kalau terhadap siapa? Terhadap kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Siapa yang powerful? Dia di bawah kedudukan presiden. Nah, kalau mau menciptakan polisi seperti era kolonial dan Orde Baru, maka dia akan tunduk terhadap presiden. Dia, iya, kalau secara hierarkis
akan dekat dengan menjadi subordinatnya presiden atau ya pemerintah gitu, atau ya jabatan tertinggi lah, presiden lah gitu. Nah, itu satu hal. Nah, jadi dia itu ya kecenderungannya kalau di bawah presiden memang berada dalam kendali politik gitu, sehingga kepolisian yang sekarang kita nggak mendesainnya untuk bisa tunduk terhadap hukum, baik secara kultural, struktural, atau dalam konteks kelembagaan institusional. Nah, yang kedua, dia itu harus sejalan dengan agenda demokratisasi atau demokrasi. Jadi polisi itu harus paham soal demokrasi. Dia itu jangan menganggap Del Pedro aktivism yang mendukung orang untuk melakukan demonstrasi, bahwa ada tren soal pemudaan demokrasi, politik pelajar gitu ya. Dianggap sebagai pelanggaran hukum. Seolah-olah anak-anak muda yang kecil itu nggak punya aspirasi politik, begitu kan? Nah, artinya kan ini ada pemahaman yang keliru gitu, atau memang nggak cuma pemahaman, tapi udah didesain bahwa dia melindungi atau menjadi tameng bagi kekuasaan yang terancam karena orang memprotes kekuasaan, karena orang memprotes kebijakan dari penguasa yang bermasalah, sehingga wah, kalau seandainya orang protes terus, kita susah nih buat bikin jahat, bikin onar, kata kan artinya kan melindungi kejahatan negara dan penguasa itu kan. Nah, itu artinya kan dia nggak dekat dengan demokrasi. Apa tujuan demokrasi? Untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Jadi polisi yang demokratis itu harus menjadi pelindung bagi rakyat yang berdaulat, bagi suara-suara rakyat. Dia harus melindungi setiap orang demonstrasi, daripada orang itu dipukul, biarlah kami polisi yang dipukul. Itu baru kepolisian demokratis. Bukan karena orang berdemonstrasi, wah, daripada mukul pemerintah, nggak mungkin. Bisa habis kita dicopot, ya kan? Kita apa aja. Nah, sebetulnya kan kalau mau kepolisian demokratis itu dia bisa melakukan pembangkangan terhadap kebijakan perintah atau instrumen yang menyuruh dia untuk melanggar hukum. Yang kedua ya harus berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa saja, nggak cuma bersuara aja. Hak asasi manusia itu dari konteks lingkungan ada, gitu, dari konteks-konteks seperti masyarakat memperjuangkan soal tambangnya, tanahnya, segala macamnya, ya itu harus menjadi pedoman dan acuan utama polisi, sehingga baru ada pemolisian demokratis. Kalau enggak ya akan seperti sekarang gitu, nggak akan ada perubahan kalau seandainya paradigma itu nggak dibangun, dan itu dimulai dari pendidikan seperti yang Mbak Sari sampaikan tadi. Oke, berarti masuk dalam ini ya, usulan daripada teman-teman koalisi ya. Halo, berarti itu masuk, Mas? Berarti masuk dalam usulan teman-teman koalisi juga soal tadi. Iya, itu salah satu yang masuk di dalam masuk di dalam koalisi itu sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau, memang kalau mau melakukan restrukturisasi terhadap polisi, memang itu capaian jangka panjangnya. Karena pasti polisi pasti resisten. Ini siapa sih? Mana tahu saya tiba-tiba ini diserang karena terlalu total bicara soal ini. Mereka resah gitu kan, karena tuntutan kamu juga gitu kan, sebagai apa? Ya iya, masyarakat ini punya aspirasi, harus dipahami begitu. Dan ini adalah negara demokrasi gitu. Nggak bisa lagi pakai cara-cara kekerasan, nggak zaman, nggak trennya lagi itu. Saya jangan menggunakan inilah kalau orang berbicara soal hal yang sangat fundamental dan substansial begini. Nah, tapi itu hal yang substansial dan fundamental. Tapi bisa dipakai kalau kita mau bicara policy reform yang paling kecil aja deh gitu ya. Mungkin kita bicara hal yang paling simple aja, pakai body cam dulu. Ya, itu policy reform nggak? Secara teknikal iya. Gitu. Kalau kita bicara pendidikannya harus dirubah. Kalau di negara lain ada yang bertahun-tahun, bahkan sampai 3 tahun polisi menempuh pendidikan, sehingga dia hampir sama dengan sarjana-sarjana yang lain. Dia ajarkan semua hal, sehingga dia ketika keluar sudah berisi semuanya, pengetahuannya, kesadarannya, bahwa kita itu adalah penjaga dan tameng demokrasi, bukan tameng tameng pantatnya penguasa gitu. Mohon maaf gitu. Nah,
Jadi begini, apa namanya, itu hal yang paling tidak dimulai policy reformnya dulu, baru yang apa namanya, kita bicara yang gagasan yang jauh lebih struktural dan sefundamental tadi. Tapi ya pengawasan nggak bisa ditawar, itu harus betul-betul dimulai dari sekarang. Ya seperti tuntutan 17+8 juga desentralisasi yang memungkinkan, tapi desentralisasi jangan justru nanti kepala daerah menjadi jagal-jagal baru, jagal demokrasi baru gitu kan, karena punya kekuasaan terhadap polisi. Wah, kami punya polisi, kata apa kan, punya pamong praja aja udah apa kan blangsat, apa namanya tuh bermasalah gitu, apalagi punya polisi yang super power gitu, yang wah jago-jago gitu. agak ngeri nih Mas Paul obrolannya malam ini. Ya, Oke. ngeri. Bisa polisi Oke. tapi. Iya. Oke, tapi kita tetap harus reset polisi. Oke. Ini udah 19.52, 8 menit lagi kita juga akan close. Mungkin bisa langsung aja nih Mbak Cindy mungkin bisa closing statement dan mungkin bisa ngomongin soal harapan dan pesan-pesan kepada publik, ataupun jika memang ada polisi juga yang gabung di sini mau menyampaikan sesuatu ke Mbak Cindy di Instagram ini. Silakan Mbak Cindy. Oke, sekarang sih aku tahu ya, no viral no justice sekarang udah mulai nggak berlaku lagi, karena kemarin udah viral, aku sempat viral 2 kali, tapi nggak ada tanggapan sampai sekarang gitu kan. Dan aku setuju banget sama Mas Paul tadi terkait pengawasan, gitu. Jadi memang riset Polri ini memang benar-benar harus dilakukan ya. Dan di sini aku juga mau sampaikan upaya-upaya aku sampai saat ini setelah di internal dan eksternal udah mulai mandek, sekarang aku majunya ke MK. Jadi kemarin aku sempat pengujian Undang-Undang Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Polri terkait yang masa jabatan Kapolri nih, karena kan mereka sistemnya komando ya, dari ngikutin dari atasnya siapa. Nah, ketika atasannya itu bebas menjabat sampai berapa tahun pun tidak ditentukan di situ, ya mau ancur-ancur aja terus, nggak akan ada perbaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi sejalan sama yang Mas Paus katakan juga, bahwa saya rencananya akan maju lagi untuk pengujian 8 ayat 1 Undang-Undang Polri di Mahkamah Agung kembali, itu yang terkait Mahkamah Konstitusi, maaf. Terkait pasal 8 ayat 1 itu mengembalikan Polri itu di bawah Kemendagri gitu, supaya kayak kalau misalnya di bawah presiden tuh kayak berkuasa banget gitu kan. Masa apa-apa saya harus lapor presiden sih, rakyat kecil ini emang didengar gitu kan masalahnya. Nah, tapi kalau misalnya di bawah Kemendagri mudah-mudahan harapannya bisa lebih terkontrol itu. Terus kalau misalnya harapannya kepada kasus saya sendiri, mudah-mudahan sebenarnya sih saya nggak ada masalah sama institusi Polri-nya gitu ya, sama polisi-polisi di sana yang nanganin kasus saya mulai dari level Polres sampai level Mabes Polri yang sudah saya temuin. Saya nggak ada masalah sama kalian, tapi masalah saya sama terlapor. Kenapa kalian nggak pernah bisa selesaiin ini, masalah yang kecil gitu kan? Kenapa kalian selalu melindungi terlapor selama ini? Apa saya kurang bayar? Itu sih pertanyaannya, apa saya kurang bayar? Mau bayar berapa lagi? Mau kayak gimana lagi? Mau apa lagi yang kamu peras dari rakyat ini? Gitu. Paling itu aja sih Kak. Oke, makasih Mbak Cindy. Kalau dari Mas Paul nih, dari teman-teman Koalisi Reformasi Polri, langkah paling konkret apa yang bisa dilakuin dan mungkin bisa apa yang bisa masyarakat sipil lakukan nih ke depannya? Iya, kita sebetulnya enggak ini ya, bicara soal personal anggota polisi. Itu bukan wilayah kita bicara personal anggota polisi, karena kita bicara hal yang sistemik, hal yang sangat struktural, institusional, begitu kan. Karena ini berurusan dengan nasib banyak orang. Nah, polisi ini memang dibentuk untuk apa namanya, harus dipastikan untuk melayani kebutuhan, kepentingan semua warga negara. Jadi apa namanya, memperbaiki, membenahi institusi ini adalah urusan semua orang, semua warga negara, gitu. Nah, kalau kita mau membenahi, sebetulnya hal yang paling dekat itu adalah soal rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana.
Karena fungsi kepolisian, tugas kepolisian secara konstitusional dan seterusnya itu adalah penegakan hukum. Jadi kita harus memperbaiki monopoli kewenangan yang ada di polisi. Masalah semua orang berurusan dengan hukum karena polisi adalah gatekeeper, penjaga gerbang, pintu masuk penegakan hukum pidana. Semua orang akan dan pasti sedikit banyak sudah berurusan dengan hukum atau kejahatan atau pelanggaran segala macam, dan itu berurusan dengan polisi. Mekanisme atau sistem yang ada dalam peradilan pidana itu adalah urusannya kepolisian juga, karena sebagian atau lebih dari separuh bahkan itu kewenangan polisi ada di situ. Nah, kita harus perhatikan itu, kita harus awasi, lihat baik-baik. Jadi semua orang harus betul-betul mengkritisi ini dan jangan biarkan lolos tanpa pengawalan kebijakan ini. Kalau seandainya ada kekuasaan diberikan sangat besar dan pengawasan dan juga kontrolnya dibiarkan saja tanpa perbaikan, itu akan menciptakan negara yang jauh lebih suram, distopia, yang kita semua akan mengalami masalah yang lebih berat ke depannya, gitu ya. Sehingga kalau pakai rumus korupsi yang pernah di Robert Klitgars ini, kita agak-agak akademis sedikit gitu ya. Jadi rumus korupsi atau kesewenang-wenangan itu adanya monopoli ditambah dengan diskresi, karena polisi banyak banget diskresi, ya kejaksaan ada diskresi juga, hakim ada diskresi juga, pemerintah daerah ada juga. Tapi kan kewenangan polisi itu ya monopolistik juga itu ya. Gitu. Jadi ya kalau ditambah dengan diskresi yang sangat luas dan kebablasan, ditambah dikurangi ya itu ya, dikurangi dia karena rumus, dikurangi dengan akuntabilitas atau mekanisme pengawasan, instrumen pengawasan akuntabilitasnya akan menciptakan absolutisme corruption gitu. Kalau seandainya begitu. Nah, sebelum itu akan tiba masa kiamat penegakan hukum atau masa mara bahaya dari rezim yang sangat abuse ini, ya kita kawal dulu kuhapnya gitu. Karena kita bicara pengawasan di situ, bicara kewenangan aparat penegak hukum di situ, termasuk polisi. Itu sih yang saya tekankan. Saya lari ke kebijakan kuhap aja. Oke, makasih Mas Paul. Oke, sudah 1 jam penuh kawan-kawan koreksi.org. Dari diskusi ini kita belajar bahwa Reset Polri bukan sekedar jargon tentunya. Ada korban nyata, ada warga yang trauma, ada struktur institusi yang membiarkan kekerasan berulang. Reset Polri berarti menghapus budaya kekerasan tadi, menuntut pertanggungjawaban, membangun mekanisme kepolisian yang benar-benar melayani rakyat, bukan menakuti rakyat. Mari kita akhiri dengan satu kalimat sederhana, negara tanpa polisi yang adil akan selalu melahirkan luka. Reset Polri adalah syarat bagi Indonesia yang demokratis dan memegang teguh hak asasi manusia. Selamat malam dan terima kasih Mbak Cindy, Mas Paul, dan kawan-kawan koreksi.org lainnya. Sampai berjumpa di diskusi-diskusi live Instagram koreksi.org lainnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live IG kami dan baca berita-berita dari kami. Selamat malam semuanya, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak. Oke, malam. Aku izin pamit ya Mbak Sari dan semuanya. Ya. Terima kasih Mas Paul, terima kasih Mas Cindy, terima kasih kawan-kawan. Oke, aku live ya.